Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pengertian kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif yang disusun oleh Anissa, Kurnia, Nadia, dan Regita. Selanjutnya ada pengertian kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, kerudinan atau prasejahtera adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, terus pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Jadi sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Lalu yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah tertinggal dari standar hidup masyarakat sekitarnya. Meskipun kebutuhan dasar tercukupi, jadi tingkat kemiskinannya di atas standar lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah ketidakadilan distribusi sumber daya, tidak ada akses kesempatan dalam struktur sosial atau ekonomi. Lalu yang keempat ada kemiskinan kultural atau pola pikir kebiasaan dan budaya yang tidak mendukung peningkatan taraf hidup. Lalu contoh-contoh kemiskinan tersebut dapat membantu memahami perbedaan antara jenis-jenis kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Nadia. Saya akan membahas tentang penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan ada beberapa penyebabnya. Ada penyebab dari individual, penyebab dari keluarga, suku budaya, politik, dan struktural. Sedangkan dari penyebab individual itu karena contohnya yaitu dari perilaku dan pilihan kita karena penggunaan keuangan tidak mengukur dari pendapatan yang kita peroleh. Sedangkan penyebab dari keluarga itu jumlah anggota keluarga tidak sebanding dengan pendapatan keluarga tersebut. Nah, kalau misalkan dari penyebab budaya yaitu kita tergoda dengan keadaan tetangga. Misalkan tetangga beli ini terus atau keadaannya seperti ini, kita tergoda dan kita ingin membelinya. Itu bisa menyebabkan kemiskinan yang kita peroleh. 4 ada penyebab politik. Penyebab politik itu kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta konflik bersenjata dapat mengganggu pergerakan ekonomi. Nah, yang terakhir ada penyebab struktural, yaitu memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya itu ada penanggulan kemiskinan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan meliputi beberapa pendekatan yang berbeda. Salah satu pendekatannya adalah bantuan langsung kepada orang miskin yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Eropa. Sejak zaman pertengahan, di Indonesia bentuk bantuan juga antara lain diwujudkan melalui program bantuan langsung tunai atau yang disingkat seperti BLT. Selain itu juga ada mengubah situasi individu miskin melalui berbagai cara seperti hukum, pendidikan, kerja sosial, dan pencarian pekerjaan yang berfokus upaya meningkatkan kondisi kehidupan secara personal. Selanjutnya adalah kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa tanggapan utama terhadap kemiskinan meliputi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama bantuan kepada orang miskin seperti program bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT di Indonesia. Yang kedua ada perubahan situasi individu miskin melalui pendidikan, kerja sosial, dan pencarian kerja.
Yang ketiga ada persiapan bagi kelompok rentan seperti orang tua, penyandang disabilitas, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus melalui dukungan latihan keterampilan. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya adalah penutupan. Demikianlah beberapa pendekatan utama dalam menanggapi kemiskinan, mulai dari bantuan langsung, perubahan situasi individu, hingga persiapan bagi kelompok rentan. Pendekatan-pendekatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.